Selamat malam teman-teman. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan eh, mengenai tentang tugas dari neural net dari machine learning, itu neural network yang breast consistent dataset menggunakan metode neural network preparation. Dengan arsitekturnya itu adalah 441, yaitu 4 untuk input, 4 untuk hidden, dan 1 untuk output. Jadi di sini ada sebuah dataset. Di sini ada dengan 4 input, kan. Tadi 4 kan. Jadi untuk input ada 4, dan ini untuk targetnya, dan ini keterangannya. Jika dia targetnya 1 adalah ganas, jika 0 maka jinak. Oke. Dan ini untuk data testingnya. Setelah kita melakukan training nanti atau melakukan mencari nilai dari ini nanti semuanya sampai dengan akurasi mendapatkan akurasi 100%, kita akan coba melakukan testing dengan data ini dari targetnya. Oke. Langsung saja kita di sini saya Gilam Saputra Desma dengan NIM 231001036, dan teman saya itu Nararanya Petri Dekayasa dengan NIM 231001049, dan satu lagi teman saya Amelia Darla Puspita yaitu dengan NIM 231001058. Nah, ini untuk dataset yang pertama. Untuk dataset yang kami gunakan ini ada untuk X1, X2, X3 dan X4, dan target, dan ini ada keterangannya. Keterangannya itu ada jinak, ganas. Jadi di sini datasetnya itu breast cancer rescue dataset. Jadi fitur inputnya ada 4, X1, X2, X3, X4 ya. Terus di sini outputnya itu ada jinak sama ganas 0, 1. Terus jumlah datanya itu ada 7 ya. Kita ganti dulu di sampel. Oke. Ini untuk tulis tangannya, dan ini untuk tampilan arsitekturnya. Dan ini ada penjelasannya. Input layer ada 4 neuron untuk X1, X2, X4, X1, X2, X4. Hidden layer ada 4 juga, yaitu H1, H2, H3, H4. Dan itu ada outputnya 1 neuron, yaitu untuk Y targetnya nanti. Output layer ada 1. Aktivasi menggunakan sigmoid delta Z sama dengan 1/1 plus E pangkat Z. Learning rate-nya adalah 0,5 yang sudah diinisialisasikan awal. Terus threshold-nya juga 0,5 situ. Oke. Lanjut, ini ada rumus yang digunakan. Sini rumusnya masih sama ya rumusnya. Dengan Z itu sama dengan X1 dikali dengan W1 H1, X2 kali W2 H2, seperti itu. Besar. Nah, seperti ini. Ini agak buram ya untuk penjelasan tulis tangannya. Oke. Selanjutnya yaitu ada alur kerjanya. Sini ada sebuah input data, masukkan fitur X1, X2, X4 atau nilai dari X1, X4 itu. Terus forward pass, hitung Z dan delta Z tiap layer. Maksudnya hitung Z dan delta Z ini yang ini ya. Hitung nilai dari Z H1 dan H1 sigmoidnya. Yang itu. Oke, terus hitung back propagation, hitung delta output dan hidden. Delta output dan hiddennya itu ada di sini. Nah, ini ada delta output, delta hidden. Terus ada update bobot. Di sini juga ada update bobotnya juga. Ada yang W1 baru, W1 H1 baru, seperti itu. Nah, yang ini. Dan juga ada ulangi epoch. Di sini ada mengulangi epoch sampai kita mendapatkan dengan akurasi 100% ya. Sini ada epoch, nah seperti ini. Oke. Ini untuk rumus-rumusnya itu ada di sini. Jadi ini untuk rumusnya perhitungan manual neuronnya breast cancer rescue. Ini ada dataset untuk radius normalisasi dinormalisasikan 0,1, terus X2 juga, X3, X4 dinormalisasikan juga itu. Target outputnya itu adalah 0 jinak benign atau 1 9 ganas atau malignen. Arsitekturnya 441, fungsi aktivasinya adalah sigmoid sama dengan delta Z sama dengan
ini sebenarnya 1/1 ini learning rate di sini harusnya 0,5. Loss atau error sama dengan loss errornya itu y atau t, ini y atau t dikurang y sigmoid. Nah ini untuk buat awal, saya lihat ini untuk penjelasan untuk tulis tangannya ya. Oke. Jadi langsung saja kita masuk ke sini kan. Ini sudah untuk ini untuk screenshot training yang di Excel, dan ini untuk hasil trainingnya yang sudah melakukan testing. Untuk yang oranye ini, yang bagian sini ya, teman-teman bisa lihat dari 1, 2, 3 ini, yang 3 ini merupakan si data apa namanya, merupakan ini testing, dan ini outputnya. Nah output akurasinya ini. Jadi dari hasil yang di atas, data testing yang pertama dan kedua itu adalah 100%, berarti targetnya 0, 1 kan, berarti si 1 dan 2 kan betul, sedangkan yang ketiga itu salah. Berarti untuk data yang pertama itu sudah betul, dia jinak. Terus data yang ketiga itu dia ganas, sedangkan data yang ketiga itu dia tidak dia tidak jinak, berarti dia ganas ya teman-teman. Saya lihat ini untuk perhitungan manualnya ini. Nah ini untuk kodenya, dan ini untuk hasil dari akhir prediksinya. Bisa dilihat ya di sini. Ini ada jinak, ganas, jinak. Ini sudah betul. Ini kita lakukan sampai epoch 13. Dan ini untuk perbandingan hasilnya untuk Excel dan manual dengan kode programnya. Jadi untuk aspek purpose-nya, kalau di Excel itu sesuai formula cell, terus manual itu dihitung per step. Kalau kode Python NumPy matmul. Terus backward-nya otomatis biasa. Terus kalau di manual tulis per delta. Terus kalau kode Python itu loop guardian seperti juga, dan seterusnya sampai titik kurangannya lambat untuk data besar. Sedangkan untuk Excel nih, kalau untuk manual rawan kesalahan dihitung. Terus kode program perlu codingan skill codingan seperti itu. Nah jadi di sini saya sedikit menjelaskan untuk mengenai perhitungan di Excelnya. Nah jadi di sini sudah diinisialisasikan untuk bobot awal. Untuk rumus ZH1 masih menggunakan rumus yang sama dari yang video sebelumnya saya jelaskan, yaitu dengan X1 dikali dengan W1H1. Ini bisa dilihat nah di sini X1 dikali dengan WH1, terus X2 baru ditambah dengan X2 dikali dengan W2H1, dan ditambah dengan X3 sampai dengan ditambah dengan bias untuk terakhirnya. Itu juga untuk mencari sigmoidnya itu menggunakan rumus yang 1/1 plus exp min itu berarti min M7, berarti menggunakan nilai dari ZH1. Sedangkan untuk yang ini merupakan untuk mencari hasil sigmoid menggunakan hasil dari ZH2. Seperti itu. Nah, rumusnya masih sama ya dari yang kemarin. Nah untuk mencari yang WH1O ini kan sudah diketahui di inisiasi awal untuk WH1O, WH2O, WH3O, dan WH4O. Yang kita cari sekarang sama yaitu ZO sama Y sigmoidnya atau Y targetnya nanti ya, berarti ini dari hidden ke si output. Nah dari hidden ke output kita menggunakan nilai dari si nilai dari hiddennya, yaitu H sigmoidnya. Berapa nilai dari H sigmoidnya? Dari H1 sigmoid dikali dengan WH1 sigmoid, baru ditambah dengan H2 sigmoid dikali dengan WH2O, baru ditambah lagi dengan H3 sigmoid dikali dengan WH3O ini, baru ditambah lagi dengan H4, nilai dari H4 ini, H4 sigmoid dikali dengan WH4 sigmoid dikali maksudnya, baru ditambah dengan yang bias outputnya hingga menghasilkan ZO ini. Dan untuk mencari Y sigmoidnya masih sama, yaitu 1/TSP, cuman menggunakan nilai dari si ZO nya, nilai dari Z outputnya.
Nah, di sini ada hitung error, yaitu errornya itu G7 atau target. Target ini dikurangi dengan si ini, si sigmoidnya. Sedangkan loss yaitu 1/2 atau 0,5 dikali dengan error dipangkatkan 2. Untuk delta O di sini ada error dikurang dengan target baru dikali dengan error dikali dengan 1 kurang error. Bisa dilihat ya. Bukan error, maksudnya y predict atau y estimate ini. Saya ulang, untuk delta O nya kita menggunakan rumus yaitu y target atau y predict dikurang dengan target, terus dikali dengan y predict baru dikali dengan 1 kurang y predict. Untuk delta H1 dia untuk delta H1 dia menggunakan H1 sigmoid dikali dengan WH1 baru dikali dengan delta O. Baru dikali delta O dikali dengan ini dikali dengan WH1O dengan WH1O terus dikali dengan dikali dengan target baru dikali dengan 1 kurang target. Seperti itu untuk rumusnya ya. Ini ketik. Begitu juga untuk delta H2. Jadi untuk delta H2 nya itu kita menggunakan rumus yaitu delta O dikali dengan WH2O baru dikali dengan H2 sigmoid lalu H2 sigmoid lalu dikali 1 kurang H2 sigmoid, seperti itu. Jadi di sini ada cari gradien. Untuk mencari gradien ini hanya X1, misal gradien W1H1 berarti dia X1 dikali dengan X1 dikali dengan A7T berarti dia delta H1 dikali dengan X1. Terus kalau gradien W2 berarti dia X1 dikali berarti dia X2 dikali H1. Begitu juga untuk W3H1, gradien W3H1 berarti X3 dikali delta H1. Jadi seperti itu rumusnya. Begitu juga seterusnya untuk mencari baru juga, untuk mencari W1H1 baru seperti biasa, yaitu misal sini kita mencari yang W1H1 baru berarti kita menggunakan rumus bobot lama dikurang dengan learning rate dikali gradien gradien AX, berarti AX bukan gradien sih kalau AX, dikali dengan ya gradien W1H1, seperti itu. Nah, di sini ada kelas. Jadi kelas ini teman-teman bisa lihat kalau kelas itu dia ada if then-nya atau jika makanya di sini. Jadi di sini dia melihat jika nilai dari AP7 berarti nilai dari AP7 kita lihat dari AP7 itu Y predict ini. Jika nilai dari Y predict kurang atau lebih jika nilai dari Y predict lebih besar dari threshold ini, maka dia bernilai 1. Tapi jika tidak maka dia bernilai 0. Nah, untuk nilai dari AP7 kan 0,6 sedangkan thresholdnya 0,5, maka di sini nilainya 1.
Dan untuk accurate ini dia jika nilai dari si kelas ini sama dengan nilai dari target, maka dia bernilai 1, tapi jika tidak maka dia bernilai 0. Nah, makanya dia nilai 1 karena di sini target 1, kelasnya 1 seperti itu. Dan ini untuk total lossnya itu adalah seluruh dari jumlah dari error yang ini, dari loss ini ditambahkan semuanya sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Untuk penjelasan ini dia adalah kayak ininya dari si Y-sigmoid, dari Y-sigmoid. Nah, ya dari loss seperti itu, dari loss. Dan ini untuk SE nya, dan ini untuk ini nilai dari yang dipangkatkan 2, dan ini untuk main SE nya. Jadi nilai dari ini dipangkat, yang nilai dari ini kan sudah dipangkatkan semua nih. Jadi nilai dari ini maka dicarikan mainnya atau rata-ratanya. Dan ini akurasinya. Jadi di epoch pertama dia mendapatkan 86%. Dia sampai dengan epoch ke-10 dia sudah 100%. Sedangkan saya coba itu sampai dengan epoch ke-13. Seperti itu. Nah, untuk yang data yang kita gunakan kan ini data untuk testingnya. Dan ini untuk bobot yang kita gunakan adalah bobot dari yang terakhir yang kita dapatkan dari yang bobot yang kita gunakan sama bias yang kita gunakan yang terakhir kita cari yang di sini, yang di bagian ini ya, yang bagian ini, yang bagian ini sampai ke sini. Nah, sampai ke sini hanya sampai loss saja yang kita gunakan untuk memprediksi. Nah, jadi ini untuk hasil dari trainingnya. Karena dia 100%, kalau dia 100% berarti dia betul, kalau 0% berarti dia salah. Makanya di sini dapat disimpulkan dari hasil ini dapat dilihat kalau untuk data testing yang pertama dan kedua dia sudah benar, dan data testing yang ketiga itu dia salah, seperti itu. Mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang tugas ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.